Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dia Kusumawati, jurusan Sistem Informasi semester 7. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai testing dan implementasi sistem. Pertama, perkembangan secara umum dibagi menjadi 3, yaitu plan, do, check, dan action. Yang kedua, tipe pengembangan sistem atau proyek perangkat lunak. Tipe proyek perangkat pengembangan perangkat lunak harus disesuaikan dengan lingkungan atau metodologi atau paradigma yang digunakan dalam perkembangan perangkat lunak. Tipe pengembangan sistem. Yang pertama, pengembangan sistem biasa. Karakteristik menggunakan metodologi pengembangan sistem user mengetahui requirement perkembangan menentukan struktur. Yang B, pengembangan interaktif. Yang C, pemeliharaan sistem. Yang D, kontak atau pembelian software. Menentukan ruang lingkup proyek. Pertama, menentukan ruang lingkup proyek ditentukan berdasarkan keseluruhan aktivitas yang bersangkut. Yang kedua, lingkup proyek menggambarkan karakteristik yang diperlukan secara lebih rinci dengan menekankan pada daftar requirement yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang A, pengembangan sistem baru dibagi menjadi 5, yaitu pertama, apakah akan mengotomatisasi proses bisnis yang manual. Yang kedua, proses bisnis yang mana yang akan dipengaruhi oleh sistem baru. Yang ketiga, area bisnis yang mana yang akan dipengaruhi oleh sistem baru. Yang keempat, program perantara dengan sistem lama. Yang kelima, sistem yang lama akan mempengaruhi atau tidak. Yang B, perubahan sistem yang telah ada dibagi menjadi 5. Yang pertama, apakah hanya melakukan koreksi. Yang kedua, apakah hanya melakukan proses rekayasa perangkat lunak secara standar. Yang ketiga, mengoreksikan untuk mengetahui defense yang dalam rangka pelunasan sistem. Yang keempat, apakah terdapat sistem yang terpengaruhi. Yang kelima, apakah resiko atau kemunduran sistem. Sumber perangkat lunak aplikasi dibagi menjadi 3. Perangkat lunak komersial dari vendor, perangkat lunak pesanan yang dikembangkan secara in-house atau oleh kontraktor pemrograman independen. Yang ketiga, paket off the shelf yang tersedia bisa diterapkan dalam berbagai kebutuhan bisnis. Paket-paket tersebut mengotomatiskan fungsi-fungsi bisnis dasar yang umumnya tidak diketahui bervariasi dari satu organisasi dengan keuntungan atau kelebihan dari perangkat lunak komersial. Yang pertama, implementasi yang cepat. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, estimasi biaya dan waktu. Dan yang keempat, reliabilitas. Kerugiannya sesuai rancangan sistem yang tidak baik. Yang kedua, ketergantungan vendor. Yang ketiga, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Macam-macam perangkat lunak. Yang pertama, generik. Yang kedua, spesifik. Yang ketiga, interfacing. Yang keempat, operating system. Yang kelima, perangkat lunak sistem. Yang ketujuh, cache tools. Pendekatan organisasional ada 3 cara untuk mengorganisasi tim program. Yang pertama, tim pengembangan program. Yang kedua, tim programmer kepala. Yang ketiga, tim programmer. Perancang struktur. Yang pertama, orientasi pada sistem dan data. Yang kedua, alat perancangan perangkat lunak terstruktur. Yang ketiga, karakteristik rancangan untuk program struktur. Yang keempat, orientasi pada proyek. Yang kelima, alat yang digunakan seperti DFD, ERD, STD, bagian terstruktur, SE,
Macam-macam tekniknya. Pertama, cakupan pertanyaan, cabang, dan jalur. Untuk cakupan ditentukan dengan menilai proporsi dari pernyataan atau pertanyaan yang ditinjau oleh sekumpulan tes case yang ditentukan. Pertanyaan 100% adalah bila tiap pernyataan pada program ditinjau setidaknya minimal sekali tes. Yang kedua, cabang. Cakupan cabang ditentukan dengan nilai proporsi dari cabang keputusan yang diuji oleh sekumpulan tes case yang telah ditentukan. Cabang 100% adalah bila mana tiap cabang keputusan pada program ditunjukkan setidaknya minimal tes sekali. Yang ketiga, jalur. Cakupan jalur ditentukan dengan menilai proporsi eksekusi jalur program yang diuji oleh sekumpulan tes case yang telah ditentukan. Jalur 100% adalah bila mana tiap jalur yang program dikunjungi setidaknya minimal sekali tes. Cakupan 100% adalah bila mana semua jalur dilalui oleh tes case. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.